Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala ibadih, ar-rahimi ala ahli ta'atihi wa mahabbatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang ilmu qiraah, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi saya, umum bagi kita semua. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita suka mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang mana pada bacaan tersebut kalimatnya sama, tapi cara mengucapkannya itu ada yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang membaca wadduha, ada lagi saudara kita yang lain membacanya dengan bacaan wadduhe. Nah, apa penyebab dan kenapa terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Quran? Mungkin ingin saya jelaskan sedikit bahwa penyebab terjadinya perbedaan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana telah didapatkan dari berbagai sumber, bahwa dahulu kala bahasa Arab ialah bangsa yang merupakan kaya dengan lahzah, kaya dengan dialek. Berbeda kabilah, maka dialeknya pun pasti akan berbeda. Seperti halnya di kita, antara dialeknya orang Sunda dengan dialeknya orang Batak maupun dengan dialeknya orang Irian dan juga yang lain-lainnya. Begitupun di daerah Arab, di Jazirah Arab pun semakin berbeda pada kabilah, maka dialek atau lahzahnya pun akan berbeda. Baik dari segi intonasi, bunyi maupun hurufnya. Namun di antara banyaknya dialek yang ada, bahasa Quraisy itu menjadi bahasa unggulan di Jazirah Arab. Hal ini bukan tanpa suatu sebab dan bukan tanpa suatu alasan. Hal yang membuat bahasa Quraisy ini unggul di antara bahasa yang lain, penyebabnya ialah karena kaum Quraisy ini ialah kaum yang tinggal berdampingan dengan Baitullah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Baitullah itu menjadi pusat perdagangan di Jazirah Arab pada waktu itu. Yang otomatis kabilah dari berbagai wilayah itu datangnya ke Baitullah di daerah Mekah Al-Mukarramah. Seperti halnya ibadah haji, umrah, membangun Masjidil Haram, tempat persinggahan dalam urusan perniagaan. Maka dari itu wajar apabila diturunkan Al-Quran kepada seorang Rasul dari Bani Quraisy agar mampu menjinakkan orang Arab. Turunnya Al-Quran dengan berbagai macam bahasa ini sendiri seakan membuat bahwa kemukjizatan Al-Quran ini sangatlah sempurna, karena mampu menampung segala perbedaan dan keragaman dialek yang ada di bangsa Arab. Sebagian lagi meriwayatkan bahwa terjadinya perbedaan dalam tata cara pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini adalah menunjukkan, menurut riwayat, menunjukkan satu mukjizat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika Nabi mengucapkan kalimat Al-Quran, yang didengar oleh sahabat itu berbeda-beda. Contoh, ketika Nabi mengucapkan wabil akhirati, sahabat si A, sahabat A itu mendengarnya wabil akhirati, sedangkan sahabat B itu mendengarnya wabila akhirati. Seperti itu. Nah, sahabat C mendengar lagi dengan nada maupun bacaan yang berbeda. Nah, itulah salah satu bentuk kemuliaan atau mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah beberapa perbedaan dalam mengucapkan bahasa Arab atau Al-Quran lebih tepatnya. Maka terjadilah seiring berjalannya waktu, terjadilah beberapa imam qiraat yang mana sering kita dengar, masyhur di kita itu yang dinamakan qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah ini mungkin sedikit saya jelaskan bahwa nama-nama qiraat, nama asmaul qiraat itu yang pertama adalah Imam Nafi, yang mana nama perawinya adalah Qalun dan juga Waras, itu sebagiannya. Salah satu contohnya yang diucapkan atau bacaannya itu adalah wadduhe, seperti itu. Jadi kalau kita mendengar saudara kita ada yang menyebut atau membacanya wadduhe, maka itu mereka adalah menganut qiraat Imam Nafi dari rawi Waras. Yang mana Imam Nafi ini asma tariqahnya adalah Abi Ja'far dan juga Abi Ya'qub, yang berdomisili atau tenarnya itu di wilayah Madaniyah atau Madinah Al-Munawwarah. Terus yang kedua Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana asmaul rawahnya yaitu Bazi dan juga Kumbul. Terus asmaul tariqahnya yaitu Abi Rubaiyah dan juga Abi Bakar Ahmad. Ini biasanya didominasi di daerah Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga asma qiraatnya yaitu Imam Abu Amr. Nama perawinya adalah Duri dan juga ada yang namanya Susi. Contohnya untuk yang Susi ini kalau di kita itu Afghanistan. Kalau untuk yang Susi ini biasanya dibacanya jadi Afghanistan, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu asma'ut tariqahnya Abu Za'ra dan juga Abi Imran Musa. Ini biasanya didominasi di wilayah Basrah. Yang keempat ada yang namanya asma'ul qiraah Imam Ibnu Amr. Asma'ul ruwahnya adalah Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Asma'ul tariqahnya adalah Abi Hasan Ahmad, Abi Abdullah Harun. Ini di negara Syam. Didominasinya di negara Syam. Yang kelima adalah Al-Imam Asim. Asma'ul rawahnya yaitu Su'bah dan Hafaz. Ini yang biasa kita pakai di saat qiraat Waras, bacanya wadduha, kita wadduha. Qiraat Waras membacanya wabil akhirati, kita membacanya wabil akhirati. Ini yang biasa digunakan di wilayah Indonesia. Kita menggunakan Hafaz biasanya. Ini asma'ul tariqahnya yaitu dari Abi Zakaria Yahya dan juga Abi Muhammad Ubaid. Kita menganut dan biasanya didominasi di daerah Kufah. Terus ada Imam Hamzah yang asmaul ruwahnya adalah Khalaf dan juga Khalad. Asmaul tariqahnya Abi Hasan Ahmad, Abi Bakar Muhammad. Ini di daerah Kufah. Jadi kebanyakan yang qiraatus sab'ah ini didominasinya itu di daerah Kufah. Ada 3 qiraah yang mendominasi wilayah Kufah, yaitu Al-Imam Asim, Hafaz, dan juga Su'bah, juga ada Imam Hamzah, dan juga ada Imam Kisai. Yaitu asmaul ruwahnya adalah Abul Harith dan juga Duri Ali Abdullah Muhammad. Nah, sedikit tentang masalah biografi
Dari ke-7 imam tersebut, saya ingin menjelaskan tentang sejarah. Sejarah salah satunya adalah contohnya Imam Nafi. Para imam-imam ini mempunyai suatu kelebihan. Yang mana Imam Nafi, nama lengkapnya Nafi bin Abdurrahman bin Abu Nuaim Al-Lais, lahir tahun 70 Hijriah. Dan wafat pada tahun 169 Hijriah di Madinah. Sanad atau silsilah imam ini adalah bahwa ia mempunyai guru, Imam Nafi ini mempunyai guru banyak. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Abu Hurairah atau bapaknya kucing. Dari Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab itu langsung dari Rasulullah SAW. Imam Nafi ini sejak muda dia sudah menekuni Al-Quran. Dan sejak itu beliau belajar kepada lebih dari 70 orang tabi'in. Imam Nafi ini belajar lebih dari ke 70 orang tabi'in. Dan setelah dewasa ia menjadi guru di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan menetap di sana hingga wafat selama kurang lebih 70 tahun. Pernah suatu ketika manakib atau biografi sejarah daripada Imam Nafi ini diceritakan bahwa anaknya Ahmad bin Hambal yang menciptakan madhab Hambali ini bertanya kepada ayahnya tentang qiraat mana yang paling disenangi. Kata Ahmad bin Hambal bahwa Ahmad bin Hambal sangat menyenangi qiraah dari Madinah. Dan jika tidak ada, maka qiraat dari Hasim, yaitu yang qiraat yang suka dipakai oleh kita, yang tenar di Indonesia. Diceritakan pula bahwa apabila Imam Nafi berbicara, ini kelebihan daripada Imam Nafi. Jika beliau berbicara maka keluar wangi bunga kasturi. Ketika beliau membacakan ayat Al-Quran, maka di sekelilingnya itu akan menjadi harum karena harumnya minyak kasturi dari mulut yang di mana mulut tersebut membacakan ayat suci Al-Quran. Ketika ditanya apakah beliau memakai pewangi, maka beliau menjawab tidak sama sekali. Imam Nafi ini menerangkan bahwa pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran. Jadi beliau itu mimpi dengan Rasul yang sedang membacakan Al-Quran di mulutnya, dan sejak itu timbul harum di mulutnya. Dan juga ada Qalun. Nama lengkapnya adalah Abu Musa bin Mina. Ini punya kelebihan. Dia mempunyai isim laqab atau nama julukan, nama lanian bahasa kita itu, yaitu laqab. Nama aslinya adalah Abu Musa Isa bin Mina. Yang melekat pada dirinya yaitu Qalun. Qalun diambil dari bahasa Rom yang berarti baik karena baiknya bacaan Al-Quran yang diucapkan. Dan juga di sini ada Waras. Waras, nama lengkapnya adalah Utsman bin Sa'id Al-Mihriz. Sebagaimana Qalun ia lebih populer dengan julukan. Jadi Waras itu adalah julukan dari Utsman bin Sa'id. Dia belajar ke Imam Nafi dan dapat menyelesaikan beberapa kali khatam di hadapan gurunya. Kemudian dia kembali ke Mesir dan mengajar qiraat di sana hingga wafatnya. Waras ini terkenal sebagai seorang qari yang memiliki suara yang baik dan merdu, menguasai tajwid dan juga mahir dalam tata bahasa Arab. Terus ada juga Asim, nama lengkapnya Abu Bakar bin Abu Nuzud al-Asadi. Asim ini terkenal karena menguasai ilmu tajwid dengan sangat baik. Memiliki suara yang indah serta fasih lidahnya dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ia merupakan maha guru qiraat di Kufah dan wafat di sana pada tahun 127 Hijriah. Ada Su'bah juga, yang namanya lengkapnya adalah Abu Bakar Su'bah bin Iyasi bin Salim al-Asadi, lahir pada tahun 95 Hijriah.
kelebihan yang dia dapatkan, keistimewaannya adalah di samping dia menguasai Al-Quran dengan segala cabang ilmunya, ia juga terkenal sebagai seorang alim yang sangat besar. Beliau juga terkenal karena banyaknya menamatkan Al-Quran. Beliau menamatkan Al-Quran itu sebanyak 18.000 kali. Subhanallah. Dan juga ini ada hafaz yang biasa kita pakai di sini di Indonesia, masyhur hafaz ini. Nama lengkapnya adalah Abu Umar bin Hafaz bin Sulaiman bin Maghirah. Kelebihan dari hafaz ini ialah beliau itu adalah muridnya Imam Asim yang paling tersohor. Sehingga ia pun bukan hanya sebagai murid, melainkan anak tiri dari Imam Asim ini, yaitu pencipta hafaz. Jadi tidak heran kalau misalkan beliau itu karena anaknya dari Imam Asim ini, dia sangat mahir sekali tentang pengetahuan dan juga bacaan daripada Al-Quran. Itu mungkin sekilas tentang ilmu qiraat. Saya akui masih banyak kekurangan dan mohon maaf atas segala kekurangan itu. Namun intinya apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi saya dan juga bagi guru yang telah memberikan pengajaran kepada saya. Mungkin yang lainnya itu akan ditambahkan oleh rekan saya, saudara Al-Ustadz Jamaluddin, lalu dilanjutkan lagi oleh rekan saya yaitu Ustadzah Rahmita dari Palembang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang bagian-bagian qiraat. Adapun bagian qiraat yaitu terbagi menjadi 3, ada mutawatir, ahad, dan sad. Mutawatir terbagi menjadi 7 imam dan mempunyai 14 perawi. Di antaranya Imam Nafi mempunyai rawi 2, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Umar, dan Imam Ibnu Amir, Imam Hatim, Imam Hamzah, dan Imam Ali. Yaitu kalau 7 imam itu mempunyai 14 rawi atau periwayat. Dan kedua qiraah ahad. Kalau qiraah ahad mempunyai 3 imam. Dan bisa disebutkan kalau para ulama menyebutkan qiraatus sab'ah, atau kalau digabungkan dengan qiraah ahad jadi qiraatul asrah. Dan yang ketiga ada juga qiraah sad. Namun sebagian ulama menyebutkan qiraah yang 7 itu disebut qiraah mutawatir, yang bisa dijadikan sandaran kita. Dan untuk bisa disepakati atau disebut qiraah yang jadi pedoman untuk kita, ada sebagian syaratnya, yaitu diantaranya kesesuaian dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Jadi 7 imam itu setiap imamnya mempunyai ragam-ragam dalam mengucapkan setiap kalimah bahasa Arab, atau bisa disebut juga ada yang lebih fasih dan juga ada yang lebih fasih. Ada juga kedua qiraat tersebut salah satu mengambil dari mushaf Utsmani. Jadi setiap sahabat yang
eh, menulis Al-Quran, mengambil mengambil atau tulisan Rasham Usmani. Contoh seperti lafaz Siratal Mustaqim, di lafaz Siratal Mustaqim itu sisinnya itu digantikan menjadi so, atau sebagian imam juga ada yang membaca sin, jadi Siratal Mustaqim. Kedua, qiraat tersebut harus sahih sanadnya. Jadi menurut para ulama dan seterusnya, yang menjadi pedoman kita 7 imam, dan yang 7 imam, setiap imam mempunyai 2 perawi, itu sudah sah atau sudah sahih sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama mengklasifikasikan macam-macam qiraat atau membagikan macam-macam qiraat. Bisa diantaranya qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang ditukil oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan dari orang-orang yang seperti mereka hingga ke akhir sanad. Dan ini yang dominan di dalam qiraat. Juga ada qiraat mutawatir. Ada juga kedua qiraat masyhur. Apa itu qiraat masyhur? Yaitu qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir. Jadi tingkatan qiraat yang kedua ada juga qiraat masyhur. Ketiga, ada juga qiraat ahad, yaitu qiraat ahad yang sanadnya sahih namun menyelisihi ras atau menyelisihi kaidah bahasa Arab. Jadi cuma menyelisihi dalam tulisannya gitu. Ada juga. Keempat, ada juga qiraat sad, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya seperti qiraat Malik Yaumiddin, bacaan Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Dan kelima, ada qiraat maudhu atau qiraat yang palsu. Keenam, ada qiraat mudraj. Qiraat mudraj itu yaitu ucapan yang ditambahkan dalam qiraat yang sahih. Jadi qiraat yang sahih ada imam yang menambahkannya. Itu juga bisa disebut qiraat mudraj. Nah, dari saya dicukup sekian, kurang atau lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk khususnya diri saya, umumnya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Indasari. Saya dari kelompok 13. Di sini saya sedikit menjelaskan apa manfaat berpedoman pada qiraat shahihah. Yang pertama yaitu meringankan umat Islam dan mempermudah mereka untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan petunjuk hidup yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, terjauhinya dari qiraat-qiraat yang menyimpang. Yang keempat, mengetahui bukti kemukjizatan Al-Quran dan kepadatan maknanya. Dan yang terakhir, mengetahui bacaan-bacaan yang mutawatir. Sekian dari saya, sekiranya ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.